Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah saya mohon maaf juga lahir batin ya, karena kemarin kita sudah merayakan bagi yang merayakan eh, Idul Fitri ya. Sekarang memasuki pertemuan yang pertama sehabis liburan seperti itu. Teman-teman sekalian, selamat datang di pertemuan mata kuliah sistem operasi. Insya Allah mata kuliah ini kita akan lanjut sampai sampai UAS ya, sampai UAS. Karena sekarang masih transisi ya, eh, new normal seperti itu. Masih belum ada ketentuan yang pasti kapan kita masuk, tapi insya Allah kita lanjut sampai UAS seperti itu. Oh ya, untuk materi mata kuliah materi sistem operasi ya di pertemuan 9, di pertemuan 9 ini, di PPT ini saya bagi menjadi dua pertemuan gitu ya. Jadi pertemuan 9 sama pertemuan 10 gitu ya. Di pertemuan 9 ini kita akan belajar mengenai komunikasi antar proses. Seperti apa sih komunikasi antar proses itu dalam sistem operasi? Tentunya komunikasi antar proses itu tidak hanya melibatkan satu proses. Itu pasti melibatkan banyak proses seperti itu. Nah, bagaimana antar proses yang berjalan di komunikasi seperti itu? Bagaimana sih prosesnya? Kita akan kupas di sini. Kita akan perjelas, kita akan pelajarin secara detail seperti apa prosesnya, seperti itu. Nah, komunikasi antar proses itu melibatkan yang pertama pasti tugas sistem operasi sendiri itu seperti apa, seperti itu. Yang terlibat dalam sistem operasi itu apa saja? Nah, tentunya ada yang namanya OS Management Task seperti itu. Di OS Management Task itu ada 4 ya, ada 4 yang penting seperti itu. Yang komunikasi antar proses ya, proses manajemen itu rootnya di dalam proses manajemen itu melibatkan proses create ya. Pasti ada create, ada interruption, ada termination, ada scheduling, ada interprocess communication. Artinya interprocess communication itu berarti dia itu komunikasinya hanya berjalan dalam proses manajemen seperti itu. Baik itu create, proses interruptionnya saling berkesinambungan hanya dalam proses manajemen saja seperti itu. Terus ada juga manajemen memori seperti itu. Pasti kita kemarin membahas mengenai virtual memory ya. Sebelum libur kita membahas mengenai virtual memory. Ada pegging, ada segmentation seperti itu. Segmentation itu kan membagi task ya ke dalam beberapa task yang kecil-kecil seperti itu. Ada page replacement seperti itu. Page replacement itu kan menggambarkan atau mensimulasikan task yang kecil-kecil yang tadi itu dibagi secara detail seperti itu. Terus ada I/O management seperti itu. Di I/O management itu ada file system, pasti terminal, ada network, ada device driver seperti itu. Terus ada security and protection management. Ada error detection-nya juga, ada error discovery. Jadi kalau misalkan error, dia itu sistem itu merecovery sendiri. Jadi kembali lagi ke proses awal seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya Windows, error, ada recovery langsung kembali seperti itu. Ada data protection. Data protection ini lebih kepada security ya. Kalau datanya di protection Windows 32 berarti yang .bat, misalkan .bat, .io itu nggak bisa dibuka seperti itu karena dia itu langsung di sistem operasinya. Ada authorization. Authorization itu bisa dikategorikan atau bisa
ini dipahamin dengan ini apa, authorization itu bisa dikategorikan dengan autorisasi, atau bisa dikategorikan dengan ini apa, apa ya istilahnya, kalau kita ini apa, kalau kita masuk kampus, misalkan kita, kalau kita masuk kampus, loker kita ada autorisasinya, misalkan pakai ini pakai apa, pakai finger, misalkan seperti itulah gambarannya, pakai finger, oh ya benar finger saya, oh autorisasinya benar, seperti itu. Feedback lah istilahnya, feedback dari data yang sudah ada, kebenarannya seperti apa, seperti itu, kebenarannya seperti apa dari data yang ada, seperti itu. Autorisasinya seperti apa, seperti itu. Jadi ya kalau security pasti ada autorisasinya seperti itu. Kalau passwordnya ABC ya autorisasinya ya pakai apa, kalau nggak pakai ABC berarti kan error, autorisasinya salah seperti itu. Kalau benar ya udah benar, seperti itu berkaitan dengan security. Terus mengapa perlu komunikasi antar proses? Yang pertama ya pertukaran informasi, transfer data itu pasti. Jadi perlu komunikasi antar proses karena adanya informasi, ada atau dikenal dengan transfer data, pertukaran antar data, begitu. Sinkronisasi sinyal dan token, misalkan sinkronisasi adanya sinyal dan token, seperti itu. Misalkan teman-teman ini apa, pertukaran data misalkan, oh gambarannya bentar lagi di bawah. Terus fungsinya, fungsi dari komunikasi antar proses yaitu mempercepat operasi ya, mempercepat, bukan operasi, mempercepat kinerja sistem operasi lah lengkapnya, seperti itu. Terus juga modularitas atau proteksi. Modularitas atau proteksi ini berkaitan dengan yang tadi, security dan protection. Tuh. Terus untuk memudahkan user ya, untuk memudahkan user itu lebih kepada proses manajemen ya, seperti itu, lebih kepada tasknya proses manajemen, seperti itu. Terus juga di sini jenis komunikasi ya, di sini ada dua ya, ada dua IPC ya. Apa dua IPC itu? Yang pertama yaitu message passing ya, message passing atau dikenal dengan pengiriman pesan ya, atau data melalui kernel. Nah, kalau di ini di apa di message passing ini bisa dikategorikan di sini misalkan di A ya. Message passing melalui kernel. Jadi proses A, misalkan di sini read. Itu proses A ini di read itu dipasingkan ke kernel dulu. Terus dari passing ke kernel dia itu baru diproses ke proses B. Apakah proses B ini sebagai receiver? Bisa saja sebagai receiver. Apakah proses B ini sebagai penerima? Receiver. Sebagai penerima dari A, ya bisa aja. Seperti itu. Apakah kernel ini sebagai virtual memory? Ya bisa saja sebagai cache. Seperti itu. Atau sebagai soket. Seperti itu. Jadi dari message passing, pengiriman pesan melalui kernel pasti akan melibatkan soket ya. Remote procedure call-nya ada pipe ini adalah ini jembatan ya, jembatan dalam mengirim informasi. Ada semapur seperti itu, seperti itu. Terus yang kedua yaitu penggunaan share memory ya, memori bersama yang bisa diakses oleh kedua proses yang berkomunikasi. Jadi misalkan ya share memori ya virtual, bisa divirtualkan memori, jadi nggak menggunakan kernel lah istilahnya. Jadi proses A di share dulu, batch ada di share, terus dari share memori ini dilanjutkan ke proses B. Gampangannya seperti itu. Terus di sini yang akan kita bahas ya share memori ya.
dari proses share memori ada beberapa bagian ya, ada bagian area memori dari dua proses atau lebih yang bersamaan tepatnya ya, yang bersamaan tepatnya. Bagian memori ini digunakan untuk bertukar informasi. Contohnya, proses menggunakan perintah write ya dan read. Write itu menulis, read itu membaca kan gitu. Untuk bertukar data. Contoh, posisi X share memori misalkan. BSD map seperti itu. Jadi bisa dikategorikan ini adalah share memori proses A, proses B, ini memori virtual, ini physical lah istilahnya. Misalkan bisa aja ini adalah sebagai proses write seperti itu. Write ini ke sini, ini untuk read, read ini di coklat ini red seperti itu. Mungkin ini proses delete seperti itu bisa seperti itu. Jadi dari physical itu dibagi ke virtual memory atau share memory seperti itu. Terus POSIX interface share memory. Nah, kan di sini kan ada POSIX ya. POSIX share memory. POSIX interface memory. POSIX interface memory itu di dalamnya itu ada include SYS tipe .h dan sysmman .h seperti itu. Jadi di sistem operasi itu include-nya ada SYS ya seperti itu. Terus ada SHM open membuat segmen memori yang dibagi. Mmap menempelkan segmen memori yang dibagi ke memori area dari proses. Mmap untuk melepas lagi segmen memori berbagi seperti itu. Jadi dia itu berkesinambungan lah istilahnya. Terus ada message passing ya. Apakah message passing? Message passing itu adalah proses menggunakan objek sistem yang disediakan SO menggunakan perintah send dan receive. Nah, contohnya banyak ya, ada papers, semapur, sinyal, soket, MacPot, Windows Local Procedure Call, Remote Procedure Call, RMI itu ada seperti itu. Terus message passing diimplementasikan dalam dua perintah ya, perintah dasar ya. Send tujuan pesan. Nah, send tujuan, send dia itu akan mengirimkan pesan ya. Tujuannya apa? Digunakan untuk mengirimkan pesan ya. Receive resource message, yaitu akan menyimpan pesan yang digunakan untuk menerima pesan seperti itu. Receiver yaitu akan menerima pesan. Terus pertimbangan dalam desain komunikasi yang perlu dipertimbangkan, yang pertama yaitu pengiriman blocking atau non blocking ya. Terus yang kedua yaitu penerimaan blocking atau non blocking. Jadi pengiriman blocking atau non blocking. Pengiriman blocking itu bisa dikategorikan kalau pesan itu dikirim ya, pesan itu dikirim masih belum selesai diproses, berarti diblok dulu, diblocking dulu, baru kalau udah masuknya satu-satu lah istilahnya seperti itu. Masuk dilayanin, ya udah diblok dulu, selesai masuk lagi seperti itu. Kalau non blocking berarti nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak diblok seperti itu. Berarti pesan masuk dilayani, masuk dilayani seperti itu. Penerimaan juga sebaliknya, blocking atau non blocking seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah satu pesan bisa dikirim ke banyak proses? Seperti itu. Itu kira-kira masuk blocking atau non blocking dari pertanyaan ini? Itu teman-teman pahamin ya, atau cari tahu ya nanti ya. Apakah receiver hanya menerima pesan dari pengiriman tertentu saja, atau suatu grup pengiriman, atau semua pengiriman? Dan apakah pesan di buffer? Seperti itu? Bisakah receiver menerima pesan menurut prioritas? Bagaimana dengan keamanan dan kepemilikan
fasilitas komunikasi antar prosesnya seperti itu. Itu teman-teman ini nanti dibikinin struktur ya, skema ya, struktur ya dari pertanyaan yang saya bikin ini seperti itu. Terus nanti dijawab, terus diberikan, disimulasikan lah seperti itu. Ya bisa dikatakan ini take home lah, tugas rumah ya, tugas rumah yang sederhana di pertemuan 9, di slide 9 ini. Terus ada implementasi ya, implementasi komunikasi sinkron dan asinkronus seperti itu. Sinkron dan asinkronus ini bisa berbentuk blocking dan non-blocking untuk sender, blocking dan non-blocking untuk receiver. Ada polling atau cek kedatangan pesan oleh receiver. Jadi sinkron dan asinkronus itu menerapkan ketika pesan itu dikirim, kira-kira berapa lama sih dia itu akan nyampe dan akan melayanin pesan yang sebelumnya, sesudahnya seperti itu. Jadi bisa dikategorikan ini adalah proses antrian FIFO atau LIFO ya, seperti itu. Nanti di skemanya juga bisa dikategorikan seperti itu. Terus yang kedua yaitu komunikasi langsung tidak langsung. Kalau komunikasi langsung, pesan langsung dikirim ke alamat tertentu. Misalkan ya, pesan A itu harus sampai ke C tanpa melewati B. Itu pesan dikirim ke alamat tertentu, kan seperti itu. Kalau pesan tidak langsung, pesan dikirim ke mailbox yang di buffer. Receive mengambil pesan dari mailbox. Jadi dia itu pesan tidak langsung itu berarti ada wadah atau cache yang dapat menampungnya terlebih dahulu seperti itu. Itu pengertian pesan langsung dan tidak langsung. Terus yang ketiga yaitu format pesan. Pesan dengan panjang, tetap atau variabel atau dipotong-potong seperti itu. Format pesannya itu kalau misalkan panjang dikirim misalkan 10 MB, dia itu 3 MB dulu, terus 3 MB dulu, terus 4 MB seperti itu. Dikirim secara berkesinambungan seperti itu. Terus kedisiplinan dalam antrian ini penting karena antrian itu first in first out. Jadi yang datang pertama kali pasti akan dilayani pertama kali seperti itu. Terus receiver bisa menerima pesan menurut prioritasnya. Jadi kalau read ya udah read dieksekusi dulu seperti itu. Kalau write ya udah jangan dulu seperti itu. Jadi dia itu komunikasinya saling berkesinambungan seperti itu. Terus ada komunikasi langsung. Di sini proses harus mengelamatkan pesannya ke proses lain secara eksplisit. Send P message, pengiriman pesan ke proses P. Jadi dia itu langsung seperti itu. Receive Q message 0, penerima pesan proses Q. Nah, jadi setiap send dan receive-nya itu jelas kalau langsung. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di pertemuan 9 ini. Silakan teman-teman pahamin media sebagai media pembelajaran ya. Video ini silakan teman-teman pelajarin. Oh ya, jangan lupa ya di slide 9 itu pertanyaan-pertanyaan standar yang saya bikin itu silakan teman-teman cari, pelajarin juga, silakan jawab ya. Jawab, kita diskusi pertanyaannya itu bisa teman-teman ditulis di Word atau teman-teman nanti jawab di kolom komentar gitu aja ya. Silakan siapapun yang mau jawab di kolom komentar monggo silahkan didiskusikan di kolom komentar Google Classroom atau dikirim langsung ke saya juga boleh seperti itu. Bagi yang sudah menjawab di kolom komentar dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin sederhana itu didiskusikan itu,
tidak usah dikirim ke ini, ditulis di ini di apa di Google, ditulis di Word, tidak usah, itu seperti itu. Itu sebagai bahan diskusi ya. Silahkan teman-teman pahamin dulu step-stepnya, dasar-dasarnya dari penjelasan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di minggu depan masih dengan PPT yang sama di pertemuan yang 10, pertemuan yang ke-10, lebih mendetail lagi. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.